Oke, kita mulai pembahasan untuk modul berikutnya, yaitu analisis aliran daya dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Yang pertama kita harus mengerti ya atau memahami apa itu analisis aliran daya. Di sini saya mencoba membuat pengertian dari analisis daya adalah perhitungan aliran daya dan tegangan dari suatu jaringan pada suatu kondisi tertentu. Kemudian yang kedua, kajian tentang aliran daya ini sangat penting karena merupakan kajian dasar dan kajian paling pokok dari semua analisis dalam sistem tenaga listrik. Jadi yang pertama yang muncul dalam menganalisis suatu sistem tenaga listrik yaitu dari analisis aliran daya. Baru setelah itu kita bisa lanjutkan ke analisis hubung singkat maupun nanti ke analisis stabilitas sistem. Di sini untuk mata kuliah ini kita hanya akan mempelajari dua metode saja, karena dua metode ini yang paling sering dipakai. Yang pertama menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel, biasa disebut dengan metode Gauss-Seidel. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode iterasi Newton-Raphson. Sebelum melakukan analisis aliran daya, maka kita harus membagi atau membedakan busbar atau biasa disingkat dengan bus itu menjadi 3 jenis. Yang pertama slack bus, atau ada juga yang mengatakan swing bus, atau juga ada yang mengatakan bus referensi. Kemudian yang kedua adalah voltage control bus, atau bisa juga disebut dengan bus generator. Ada juga yang mengatakan PV bus. Kemudian yang ketiga adalah load bus atau bus beban atau peaky bus. Mungkin yang kita pakai mungkin ini yang pertama slack bus, kemudian yang kedua PV bus, kemudian yang ketiga adalah peaky bus. Kemudian dalam tiap bus itu ada 4 besaran. Yang pertama daya nyata dan daya reaktif. Kemudian yang kedua adalah magnitude dari tegangan atau kita sebut harga skalar tegangan. Kemudian yang keempat adalah sudut fase. Jadi besarannya sebetulnya hanya ada 3, yaitu daya nyata, daya reaktif, dan besar tegangan. Karena besar tegangan dalam bentuk bilangan kompleks, bisa dalam bentuk Kartesian, X plus JY, atau dalam bentuk polar, yaitu P dengan sudut theta. Makanya di ini kita asumsikan di tiap bus itu ada 4 besaran, yaitu magnitude dari tegangannya dan sudut fase dari tegangan. Di sini ketentuannya ya, dari 3 macam jenis bus ini, slack bus, PV bus, dan peaky bus, itu hanya 2 besaran yang ditentukan, atau hanya 2 besaran yang diketahui, sedangkan 2 besaran yang lain itu diperoleh
dari perhitungan. Oke, sekarang untuk jenis slack bus itu yang diketahui atau yang ditentukan untuk slack bus karena sebagai bus referensi yaitu magnitud tegangannya atau harga skalar dari tegangan dan sudut fasenya. Itu yang diketahui. Nanti yang perlu dihitung adalah daya nyata dan daya reaktif. Kemudian yang kedua untuk PV bus itu yang diketahui adalah daya nyata dan harga skalar dari tegangan. Sehingga disebut PV bus. Jadi bus yang diketahui nilai P dan magnitud V-nya atau nilai skalar dari tegangannya. Kemudian yang ketiga adalah load bus, yaitu bus yang diketahui daya nyata dan daya reaktif. Makanya load bus disebut PQ bus, yaitu bus yang diketahui P, nilai P, dan nilai Q-nya. Di sini dijelaskan bahwa fungsi dari slack bus adalah untuk mensuplai kekurangan daya aktif dan daya reaktif, termasuk rugi-rugi pada saluran transmisi. Karena rugi-rugi itu baru dapat diketahui setelah solusi akhir diperoleh. Oke, ini saya beri ilustrasi ya. Misalkan ada sistem dengan 3 bus. Di sini untuk slack bus pasti harus bus yang ada generatornya, karena yang diketahui adalah magnitud tegangan dan fase. Ini misalkan bus 1 adalah slack bus, kemudian bus 2 dan bus 3 adalah PQ bus. Karena di sini ada beban pasti kita tahu berapa nilai daya nyatanya dan nilai daya reaktifnya. Di bus 3 juga sama, nilai daya nyata dan nilai daya reaktifnya. Pada saat kita melakukan analisis aliran daya, kita sebetulnya ingin menentukan ya nilai besaran di nilai besaran di setiap bus. Di mana kita tahu bahwa tiap bus mempunyai 4 besaran. 2 besaran sudah diketahui untuk slack bus, kita mengetahui magnitud tegangan dan sudut fasenya. Untuk PQ bus kita mengetahui daya nyata dan daya reaktifnya. Sehingga kita perlu menghitung adalah magnitud tegangannya, ya, magnitud V2, dan juga sudut dari bus 2. Bus 3 juga sama. Sehingga kita melakukan perhitungan sehingga kita memperoleh berapa magnitudnya atau berapa tegangan di bus 2 dan berapa tegangan di bus 3. Baru setelah itu, setelah kita peroleh tegangan di setiap bus, baru kita bisa menghitung ini P dan Q dari bus 1. Jadi P dan Q dari bus 1 itu diperoleh terakhir. Karena fungsi dari nilai P dan Q adalah untuk untuk mensuplai kekurangan daya aktif dan daya reaktif termasuk rugi-rugi. Di sini misalkan ada daya nyata misalkan 100 MVA. Di sini juga ada 100. Maka totalnya 200 MVA itu harus disuplai oleh generator 1 karena di sistem hanya ada 1 pembangkit. Di
Di samping generator 1 harus membangkitkan nilai beban dari beban di bus 2 dan bus 3, juga dia harus mensuplai rugi saluran di setiap saluran. Sehingga nanti P1-nya adalah jumlah dari beban di bus 2 dan bus 3 ditambah rugi di saluran transmisinya. Makanya di sini dikatakan ya bahwa ini Pak, nilai atau perhitungan dari daya nyata dan daya reaktif dari bus 1 itu dihitung terakhir. Setelah kita mengetahui semua tegangan di semua bus dalam sistem. Oke, itu kira-kira penjelasannya. Kemudian kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu tentang metode Gauss-Seidel. Di sini dijelaskan ya bahwa metode eliminasi Gauss-Seidel adalah metode yang digunakan dengan proses iterasi sehingga diperoleh nilai-nilai yang berubah. Ini di mata kuliah metode numeriknya biasanya dipelajari metode ini. Jadi misalkan di sini ada persamaan linier simultan ya, artinya ada suatu persoalan, dari persoalan itu kita terjemahkan dalam bentuk persamaan dan kita mendapatkan persamaan linier ya. Persamaan linier artinya semua tidak ada yang dikuadratkan. Sehingga di sini ada variabel X1, ada X2, X3 dan seterusnya. Kemudian ada sebanyak N persamaan yang bentuknya mirip ya. Jadi kalau kita lihat bentuk ini sama dengan persamaan umum aliran daya. Makanya persamaan umum aliran daya juga merupakan persamaan linier simultan. Jadi cirinya seperti ini ya. Di mana A11 sampai ANN adalah sebuah konstanta, X1 sampai Xn adalah sebuah variabel, B1 sampai Bn adalah sebuah konstanta. Bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana kita mencari nilai dari X1 sampai Xn agar memenuhi semua persamaan ini? Maka awalnya kita akan mengasumsikan ya nilai X1 sampai Xn dengan nilai-nilai tertentu. Misalkan semua diasumsikan nilainya 1. Jadi X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 1, sampai Xn-nya 1. Baru dimasukkan semua sehingga kita memperoleh nilai dari X2 dan berikutnya dengan menggunakan persamaan ini. Jadi dari persamaan aslinya, ya, dari persamaan linier simultan, nanti kita merubah ya persamaannya sehingga di setiap, jadi di persamaan 1 itu X1-nya aja yang di ruas kiri. Di persamaan 2 itu hanya X2-nya aja yang di sebelah kiri. Sampai di persamaan Xn, di persamaan N adalah hanya Xn-nya saja yang ada di sebelah kiri. Itu sama dengan yang kemarin pada saat kita melakukan modifikasi dari persamaan umum aliran daya. Jadi variabelnya untuk setiap persamaan itu ada di sebelah kiri. Sisanya kita pindah ke sebelah kanan. Jadi ciri atau persamaan linier simultan agar bisa diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Seidel, maka bentuk persamaannya harus dirubah seperti ini.
Di sini dikatakan bahwa proses iterasi dihentikan bila selisih X1 pada iterasi pertama, iterasi kedua, dan iterasi sampai iterasi ke N itu sudah tidak memiliki perubahan. Katakan ini bahwa selisih nilai XI dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya kurang dari nilai toleransi. Jadi toleransi error yang ditentukan. Jadi ini proses ini dihitung secara berulang-ulang. Jadi pertama kita hitung X1-nya berapa dengan mengasumsikan X2, X3 sampai Xn adalah nilai awal yang kita berikan. Setelah itu baru kita menghitung X2-nya. Dengan cara X1-nya sudah berubah ya. Sudah menggunakan hasil dari nilai X1 yang sudah dihitung di awal. Sehingga nanti Xn-nya juga dihitung dengan semua nilai yang sudah dihasilkan. Jadi seperti itu prosesnya dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Kalau kita coba bikin algoritmanya, jadi yang pertama kita masukkan metrik A dan vektor B beserta ukurannya. Jadi metrik A itu adalah isinya konstanta, vektor B itu isinya variabel. Kemudian tentukan batas akhir iterasi maksimumnya, jadi kita mau melakukan perhitungan itu maksimum berapa kali, karena belum tentu menghasilkan error toleransi yang diinginkan. Jadi misalkan kita tentukan maksimum iterasi, misalkan 50 kali, itu maksimumnya. Kemudian kita tentukan toleransi errornya, misalkan errornya sebesar 0,001 misalkan. Baru setelah itu kita tentukan nilai awal X1 sampai Xn. Kemudian kita simpan XI dengan SI untuk I1 sampai N. Jadi kenapa kita perlu dua variabel nanti agar kita bisa menghitung ini errornya. Sebetulnya antara variabel X dan S itu sama ya. Hanya kalau variabel S itu adalah nilai sebelumnya, variabel XI adalah nilai sesudahnya ya. Jadi kalau kita melakukan iterasi pertama, maka XI itu ada di nilainya di iterasi pertama, sedangkan SI-nya itu adalah iterasi yang ke-0, ya, iterasi yang sebelumnya. Baru kita tambah iterasinya agar nanti kalau sudah 50 kali dilakukan perhitungan, itu tidak, ya kita hentikan meskipun errornya belum terpenuhi. Sehingga ada dua kriteria perhitungan itu dihentikan. Yang pertama, sudah memenuhi batas maksimum dari iterasinya, atau yang kedua, sudah memenuhi toleransi error yang kita tentukan. Yang terakhir, bila iterasi lebih dari maksimum iterasi atau tidak terdapat error ya, jadi errornya itu masih lebih kecil dari lebih besar dari error yang ditentukan, ya, maka proses dihentikan dari penyelesaian. Itu kira-kira hanya untuk mereview bagaimana metode Gauss-Seidel itu bekerja atau berjalan. Oke, kita coba sistem persamaan simultan yang sederhana. Di sini ada dua persamaan dengan dua variabel X1 dan X2.
Kalau kita selesaikan ya untuk mencari berapa X1, berapa X2 dengan metode iterasi Gauss-Seidel, maka langkah pertama kita asumsikan saja. Misalkan X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 0. Baru kita susun persamaan agar di persamaan 1 adalah X1 saja yang ada di ruas kiri. Ya. Persamaan 2 hanya X2 saja yang ada di sebelah kiri. Sehingga untuk persamaan 1, yang awalnya X1 ditambah X2 sama dengan 5, menjadi X1 sama dengan 5, ini dipindah ke ruas kiri, ke ruas kanan menjadi 5 min X2, ya, seperti ini. Sedangkan untuk persamaan 2 yang kita pertahankan ada di sebelah kiri adalah X2, sehingga ini 2X1 kita pindah menjadi 14 minus 2X1. Kemudian 4-nya juga kita pindah ke ruas kanan sehingga dibagi 4. Sehingga jadilah X2 sama dengan 1/4 dikalikan 14 min 2X1. Setelah kita dapat ini memberikan nilai awan dan menyusun persamaan seperti ini, maka kita masukkan untuk X1 ada 5 min X2, di mana X2-nya diasumsikan 0, sehingga 5 dikurangi 0 jadi 5. Pada saat kita mencari X2, kita gunakan persamaan 1/4 dari 1/4 dikalikan 14 min 2X1, di mana X1-nya adalah 5. Oke, ini 2 kali 5 ya, ini bukan 2,5. Setelah dihitung, maka ketemu X2-nya adalah 1. Biasanya ada yang menghentikan sampai di sini, ya. Tapi ada yang menghitung ulang ya, X1-nya dengan cara memasukkan X2-nya yang baru. Sehingga 5 min X2 atau 5 min 1 sama dengan 4. Tapi ada juga yang tidak melakukan ini, ya. Jadi kita nanti hanya menggunakan 2 langkah ini. Oh enggak. Oke. Jadi susunannya. Ini untuk iterasi yang pertama ya. Kemudian baru iterasi yang kedua, sama kita menggunakan persamaan ini, X1 sama dengan 5 minus X2. Tetapi X2-nya tidak menggunakan yang nilai awal, 0, tapi menggunakan nilai 1 yang kita peroleh di iterasi yang pertama. Ini iterasi kedua. 5 dikurangi 1 jadi 4. X1-nya ya, dari 5 berubah jadi 4. Kemudian X2-nya kita hitung lagi, akhirnya menjadi 3/2. Yang sebelumnya jadi 1. Kemudian untuk iterasi yang ketiga, ini tidak lengkap ya, iterasi ketiga kita hitung lagi X1-nya. Dengan cara X2-nya kita masukkan yang terbaru, yaitu 3/2. Sehingga kita peroleh X1-nya berubah, yang sebelumnya 4 itu menjadi 7/2. Begitu seterusnya. Sampai perubahan ya nilai X1 di iterasi ke N dan N-1 itu tidak terlalu jauh. Ini kan masih besar nilai perubahannya. Yang pertama ya, nilainya 0 terus berubah jadi 5. Selisihnya 5. Kemudian iterasi ke-1 dan iterasi kedua awalnya 5 berubah menjadi 4. Selisihnya berkurang jauh, hanya selisih 1. Iterasi ketiga 4 menjadi 7/5.
selisihnya hanya 0,5 ya. Jadi setelah kita hitung berkali-kali, nanti selisih antara X1 iterasi ke N dengan X1 iterasi N-1 itu selisihnya jadi kecil. Dari selisihnya ini kan selisihnya tadi 4. Ya, tergantung toleransi yang kita inginkan. Kalau kita inginkan toleransi errornya itu sebesar 0,001 ya, maka perubahannya tidak boleh lebih besar dari 0,001. Oke, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu bagaimana cara menganalisis aliran daya dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Saya langsung menggunakan 3 bus ya. Jadi kalau ada sistem 3 bus, meskipun kita tidak tahu bentuknya seperti apa, karena untuk persamaan umum aliran daya kita tidak perlu mengetahui nilainya, kemudian apakah ada apakah ada generator, ada beban. Kita hanya menggunakan ini dua model ya. Yang pertama, kalau ada sistem 3 bus, maka kita punya 3 persamaan, yaitu P1 min JQ1 sama dengan V1 konjugit dikalikan I. Kemudian kita punya P2 min JQ2, V2 konjugit dikalikan I2. Kemudian kita punya persamaan yang ketiga, yaitu P3 min JQ3 sama dengan V3 konjugit dikalikan I3. Kemudian I-nya kita ganti, ya. Sehingga jadilah persamaan yang ditulis dengan warna hitam, ya. Sehingga kita punya P1 min JQ1 sama dengan V1 konjugit dikalikan Y11 V1 ditambah Y12 V2 ditambah Y13 V3. Kemudian P2 min JQ2 adalah V2 konjugit dikalikan Y21 V1 ditambah Y22 V2 ditambah Y23 V3. Kemudian yang ketiga, V2 min JQ3 sama dengan V3 konjugit dikalikan Y31 V1 ditambah Y32 V2 ditambah Y33 V3. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk membuat persamaan aliran daya, kita hanya perlu ada berapa bus ya, dalam sistem. Di sini saya memberi contoh 3 bus, ya sudah, hanya ini aja, banyaknya bus saja yang kita perlukan. Baru kita bisa membuat persamaan aliran daya seperti ini. Ini udah sama dengan persoalan linear simultan seperti yang dicontoh sebelumnya. Kemudian dari persamaan ini ya, kita jadikan ya untuk persamaan 1 ini V1-nya yang ada di bagian ruas kiri. Untuk persamaan 2 V2-nya saja yang ada di ruas kiri. Kemudian persamaan V3 maka V3 saja yang ada di ruas kiri. Kalau ada 4 bus, maka persamaan 4, maka V4 saja yang ada di ruas kiri. Jadi seperti itu. Bagaimana merubahnya? Yes, ini yang pertama, ini kan V1-nya yang harus ada di ruas kiri ya. Jadi ini saja. Yang pertama ini V1 konjugitnya kita pindah ke ruas kanan menjadi ini V1 min JQ1 dibagi V1 konjugit. Kemudian Y12 V2-nya kita pindah ke kita pindah ya, agar ini sendirian ya. Kita pindah ke ruas kiri. Kemudian Y13-nya V3-nya kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi minus. Sehingga minus Y12 V2
ditambah Y13 V3. Kemudian baru ininya dipindah juga ke ruas kiri menjadi 1/Y11. Kita sudah mendapatkan ya sama persis dengan contoh yang pertama ya, pada saat contoh X1 dan X2. Setelah itu baru kita asumsikan nilai V2 dan V3-nya agar kita bisa menghitung V1-nya. Tetapi kita harus ingat bahwa bus itu ada 3 jenis, slack bus, PV bus, dan PQ bus. Di mana pada slack bus itu sudah diketahui tegangan, ya, magnitud tegangan dan sudutnya, sehingga kalau misalkan slack busnya ada di bus 1, maka fungsi ini tidak dipakai atau tidak ikut dalam proses iterasi Gauss-Seidel. Berarti hanya 2 saja, V2 dan V3. Jadi kenapa V1 tidak perlu dihitung? Karena sudah diketahui tegangan dan magnitudnya. Sedangkan persamaan ini akan menghasilkan magnitud tegangan dan sudut fasenya. Jadi ini tidak diikutkan dalam proses iterasinya. Oke, konsepnya sampai di sini. Jadi konsep untuk analisis aliran daya dengan metode Gauss-Seidel adalah ya persamaannya sama dengan yang kemarin ya. Kira-kira ada yang belum jelas sebelum kita masuk ke contoh perhitungan? Saya persilahkan. Jadi kalau Anda udah bisa bikin persamaan ini, maka Anda udah bisa menganalisis aliran daya dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Tambahannya untuk pertemuan hari ini adalah jenis bus. Ya. Jenis bus itu ada 3, slack bus, PV bus, dan PQ bus. Kemudian tambahan kedua adalah bahwa dalam setiap bus itu ada 4 besaran. 2 besaran itu ditentukan, sedangkan 2 besaran dihitung. Kemudian yang ketiga adalah mereview ya metode Gauss-Seidel. Oke, bisa diterima untuk ini materi sore hari ini. Kalau belum jelas, silakan ditanyakan sebelum kita masuk ke numerical ya contoh perhitungannya ya. Permisi, Pak. Iya, silakan. Ini berarti untuk bentuk rangkaiannya gimana juga tidak mempengaruhi rumusnya ini ya? Rumus tidak mempengaruhi ya. Hanya Terima nanti kasih, Pak. nanti bisa berkurang ya. Kalau nggak ada admitansinya jadi 0. Jadi ini kan masih saya melalui tahap ini agar mudah. Jadi begitu ada sistem berapa bus ya udah kita bisa bikin persamaan aliran dayanya untuk ya, sistem dengan sekian bus itu aja. Agar mudah untuk awalnya ya. Tapi nanti akan berubah tergantung dari nilai ini ya. Kalau admitansinya nggak ada kan nanti hilang dengan sendirinya. Ya. Jadi yang menghilangkan di rumus itu bukan pada saat kita membuat, tapi pada saat kita memasukkan nilainya dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi itu nggak usah dipikirin, biar gampang aja gitu. Jadi kan kalau seperti ini jadi gampang ya. Kalau 14, 15, saya yakin Anda bisa bikin persamaan ininya. V1, V2, V3, V4, dan V5 kalau 15. Biar tidak terlalu banyak yang diingat. Oke ya, nanti kita coba ke numerikalnya ya, perhitungannya biar
Ini kan sederhana, tapi waktu perhitungan ya itu nggak sederhana. Sehingga nanti kita perlu tool ya, mungkin perlu MATLAB atau apa, agar nanti kita tidak perlu menghitung menggunakan manual kalkulator. Karena kalau dihitung berkali-kali itu kan ya makan waktu ya, tapi untuk ujian kadang-kadang itu perlu untuk mengetahui bisa melakukan perhitungan secara manual apa tidak. Oke, kita lanjutkan untuk contoh ya. Jadi ini sistem 3 bus. Ini udah ada data-datanya. Di mana ini kita tahu ya, ini nilai dari reaktansi ya, karena positif kita rubah menjadi admitansinya menjadi min J25. Kemudian ini ada J003, kita melakukan seper ya, seper Z sehingga kita dapat ini min J5. Kemudian yang terakhir Y23, kita cari nilai admitansinya menjadi min J4 ya. Di sini di bus 2 ada bebannya, ini ada 200 mega daya nyatanya, daya reaktifnya ada 100. Untuk bus 3 juga ada beban 150 dan 50 mVar. Jadi kalau kita melihat sistem seperti ini ya, maka kita udah bisa mendefinisikan ya bahwa bus 1 itu adalah select bus ya, karena ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya karena pada bus 1 yang diketahui atau yang ditentukan adalah magnitud tegangan dan sudut fasenya. Sedangkan bus 2 dan bus 3 itu jenisnya adalah PQ bus ya. Kenapa? Karena P dan Q-nya yang diketahui pada bus ini. Sehingga yang kita cari adalah magnitud V tegangannya dan sudut fasenya. Untuk bus 2 dan bus 3 sama. Sehingga dalam sistem 3 bus ini ada select bus, jadi harus ada satu select bus ya. Karena dia yang mensupply ya, yang mensupply daya ya. Kalau semua beban kan tidak mungkin, kalau ini nggak ada pembangkit hanya beban kan nggak mungkin. Pasti ada yang mengirim, ada yang menerima. Pada sistem ini yang mengirim adalah generator di bus 1, yang menerima adalah daya di bus 2 dan bus 3. Kemudian langkahnya, karena ini sudah dalam satuan PU, jadi meskipun nggak ditulis, ini udah dalam satuan PU, tegangannya juga dalam satuan PU. Meskipun nggak ditulis ya, karena ini nilainya 1,05. Sehingga nanti langkah pertama bebannya itu harus dijadikan PU dengan cara dibagi dengan daya dasarnya, karena ini disarankan atau di soal diminta untuk beban itu menggunakan daya dasar 100 MVA. Jadi kita ingin mengetahui berapa tegangan V2 dan V3. Maka caranya di sini udah saya bikin langkah-langkahnya. Kita tentukan metrik Y-busnya. Saya lupa nggak memasukkan ya. Oke, kalau kita hitungnya itu kan sudah muncul ya. Jadi bus 1 itu ada 2 admitansi, yaitu min J25, min J50, sehingga menjadi ya, karena kita harus menentukan dulu. Ingat adalah jumlah ya, minus J75. Kemudian Y22 ada ini min J25 min J40, maka 25 tambah 40 adalah min J65. Kemudian yang terakhir J33 adalah admitansi yang terhubung di bus 3. Di sini adalah min J
50 min J 9 min J 40 menjadi min J 90. Sedangkan untuk Y12 ya sudah ada, tapi ingat negatif darinya adalah positif 25, Y13 adalah positif 50, dan yang terakhir J2 J21 sama dengan J1 ya. J12 ini positif J25. Kemudian Y ya. Y23 adalah positif dari J40. Yang ini tinggal disamakan ya. Sehingga kita udah dapat metrik admitansinya. Itu langkah pertama yang harus dihitung ya, kita sudah menghitung. Kemudian langkah kedua kita menjadikan dayanya dalam satuan PU ya. Tinggal dibagi 100, tapi hati-hati di sini. Ini kenapa minus? Karena dia beban. Jadi pada saat ada aliran daya kita harus menentukan siapa yang mengirim dan siapa yang menerima. Di sini yang mengirim otomatis positif karena dia memberi, yang menerima otomatis negatif. Biar nanti balance. Karena kan kita menggunakan asumsi bahwa daya yang dikirim harus sama daya yang diterima. Atau pada bus ya. Kalau kita konsep di awal ya, itu daya yang masuk harus sama dengan daya yang keluar. Sehingga kalau daya masuk kita asumsikan positif, ya, karena dia mengirim, maka daya yang keluar harus diasumsikan negatif. Ini yang sering salah ya. Minusnya lupa, karena minus lupa langsung image-nya berbeda. Yang seharusnya dia menerima malah dianggap dia yang memberi. Jadi ini yang perlu diingat ya. Kemudian ini sudah dibagi 200 bagi 100, 2, 100 bagi 100, 1. Baru nanti ini kurung buka kurung tutupnya dihilangkan dengan cara memasukkan minusnya. Hingga minus 2, minus dikalikan 2 menjadi minus 2. Minus dikalikan plus J1 menjadi min J1. Itu S2-nya. S3-nya sama ya. Jadi ada minus P dan minus Q ya. Karena dia sebagai beban yang menerima daya. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, ini ditulis lupa. Ya, ini metriknya. Ya. Jangan lupa juga positif negatifnya, jangan sampai keliru kalau beda ya. Kalau ini positif, elemen diagonalnya positif, kemudian elemen off diagonalnya negatif, juga akan hasilnya jadi salah. Oke, yang ketiga adalah buat persamaan. Oke, ini udah kita lakukan ya, persamaannya sama ya. Kemudian tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya. Ini juga hati-hati ya. Ini kan rumusnya P2 min JQ2 ya. Kita masukkan nilai P2-nya adalah minus 2. Ya. Kemudian min JQ2, nilai Q2-nya adalah minus J1. Sehingga minus kalikan minus menjadi positif. Jadi jangan ini kok jadi positif ya, karena rumusnya adalah P2 min JQ2. Di mana karena dia beban, P2-nya negatif, Q2-nya negatif. Kita masukkan P2-nya negatif, Q2-nya juga negatif, sehingga minus kali minus jadi positif di bagian ini. Ini yang sebelumnya minus jadi positif. Kenapa jadi positif? Karena nilai Q2-nya negatif.
Kemudian ini Y21-nya kan kita udah mengetahui positif J25, kita masukkan J25. Kemudian Y23 karena positif J40 kita masukkan. Kemudian Y22 itu nilainya adalah min J65. Sehingga persamaan ini yang sebelumnya berupa variabel semua, ya, sekarang sudah menjadi variabelnya hanya V1 dan V3. Yang lainnya sudah diisi dari perhitungan sebelumnya, dari metrik admitansi. Untuk V3 juga sama. Setelah kita mendapatkan nilai dari atau rumus dari V2 dan V3, maka kita harus mengasumsikan kan nilai dari V2 dan V3. V1-nya tidak usah diasumsikan karena sudah ada di sistem 1,05 dengan sudut 0. Dan ini hanya dua persamaan yang kita pakai. V1-nya tidak kita pakai karena itu merupakan slack bus yang sudah diketahui magnitud tegangannya dan sudut fasenya. Oke, jadi persamaan aliran dayanya udah lebih atau beda dengan yang pertemuan sebelumnya. Yang pertemuan sebelumnya atau yang pada saat kita bikin awal itu kan semua berupa variabel. Tidak ada yang berupa angka, tapi begitu sudah masuk ke soal, ke sistem yang akan kita analisis, maka persamaannya sudah menjadi persamaan yang hanya ada variabel V1, V2, dan V3. Baru setelah itu kita melakukan proses perhitungan. Biasanya yang paling mudah adalah kita mengasumsikan ya, V2 dan V3 adalah 1 plus J0. Kenapa mengasumsikan itu? Agar gampang hitungnya untuk iterasi yang pertama. Oke, maka V2 iterasi yang pertama ini sama persis kecuali ini. Ini kan nilai V1, nilai V3, dan ini nilai V2 konjugit ya. Karena ini bagian imajinernya 0, sehingga nggak ada perubahan. V2 dan V2 konjugit tetap sama. Setelah dimasukkan semua, ya kita hitung. Ya. Biasanya langkah-langkah menghitungnya, ini min 2 plus J0 dibagi 1 sama ya, nggak berubah. Sehingga ini pembagian jadi hilang. Hanya ada min 2 plus J1. Kemudian untuk ini, ya, langkahnya ya kita kalikan ini aja. Ini 25 kalikan 1,05, akhirnya kan ini kan menjadi J25,25. Sedangkan yang ini ya kita kalikan J40 kalikan 1 dengan J40 kalikan 0 kan hasilnya J40. Baru setelah itu ini dijumlah. Ini dulu dijumlah ya. 26,25 ditambah 40 itu kan ketemunya 66. 66 ditambah 1 karena ini minus 66,25 ditambah 1 menjadi minus J265,25. Baru setelah itu kita bagi sendiri-sendiri. Jadi min 2 dibagi min J65, akhirnya ini kalau kita lakukan nanti akan menjadi min J 0,03077. Kemudian ini min J dibagi min J kan jadi hilang. Maka jadilah 65,25 dibagi 65
Kalau kita hitung akan ketemu 1,00385. Itu V2 iterasi yang pertama. Jangan lupa ini jangan terlalu pendek ya. Idealnya 5 angka di belakang koma agar diperoleh ketelitian yang tinggi. Kalau dipotong, misalkan hanya 3 angka di belakang koma kan nanti ketemunya 1,004. Itu nanti akan berpengaruh ke iterasi berikutnya. Jadi kalau di buku-buku biasanya sampai 5 angka di belakang koma. Karena nanti kalau apalagi hanya 2 ya. Kalau hanya 2 kan dianggap 1,00 jauh. Jadi idealnya 5 angka di belakang koma. Kemudian untuk iterasi untuk V3 juga sama ya, dilakukan perhitungan, tetapi ini V2-nya sudah dipakai ya. Ini kan V2 yang sudah kita hitung, kita pakai. Jangan menggunakan V2-nya yang 1 plus J0, tapi gunakan yang ini, hasil iterasi yang pertama. Baru ini dilakukan perhitungan lagi, maka ketemulah V3 iterasi yang pertama adalah ini, 1,0239 ya. Ini kenapa? Karena saya mengambil dari ini, dari hasil iterasinya. Itu untuk iterasi yang pertama. Dan kita lakukan iterasi itu berulang-ulang, sehingga nanti kita perlu ya, membuat program sederhana agar kita bisa mendapatkan nilai untuk ya iterasi ya tergantung ini. Saya menggunakan 10 iterasi, ini iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dengan 10 iterasi kita lihat ya pada iterasi ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Setelah iterasi kelima sampai ke 6 itu sudah tidak berubah nilainya, sama. V3-nya dari iterasi ke-6, ke-5, 6, 7, 8, 9, 10 ini udah sama persis. Berarti sudah konvergen. Demikian juga dengan V2-nya. Sudah tidak mengalami perubahan sejak ini, iterasi ke-6. 6, 7, 8, 9, 10. 5 ke 6 masih ada perbedaan sebesar 0,0001. Masih berubah sedikit. Tapi begitu iterasi ke-6 sudah tidak mengalami perubahan. Nanti inilah hasil dari V2 dan V3-nya. Maka kita sudah bisa menyelesaikan atau bisa menghitung nilai dari tegangan V2 dan V3-nya. Baru kita masukkan ya. Ini buat apa ya? Ya memang pertama kita harus menentukan nilai tegangan di bus 2 dan bus 3. Dipakai apa? Dipakai untuk menghitung daya yang disuplai ya, atau daya yang dibangkitkan oleh generator. Karena ini kan kita belum tahu. Cara ngitungnya ya pakai persamaan yang ini, persamaan umum aliran daya atau persamaan aliran daya yang kita bikin. Tapi yang dalam bentuk P1 min Q1 ya. P1 dan Q1-nya ada di ruas kiri. Karena ini yang akan kita cari. Dengan cara melakukan perkalian V1 konjugit dikalikan Y11 V1 tambah Y12 V2 tambah Y13 V3. Kita masukkan aja semuanya. Y11-nya sudah ada, V1-nya sudah ada. Y12-nya sudah ada dari metrik admitansi. V2-nya ini yang kita baru
peroleh ya, yang sudah konvergen ya. Kemudian ini V3-nya juga kita masukkan yang kita baru sudah peroleh. Baru dilakukan perhitungan. Setelah dihitung nanti akan ketemu ini. 3,5885 min 1,6100 I. Nanti kita kalikan 100 karena daya dasarnya 100, maka kita peroleh daya P-nya positif ya. Sebesar 350 megawatt. Kemudian daya reaktifnya sebesar 169,9 megavar. Sehingga nanti kita tahu berapa kerugian dalam salurannya. Di sini kalau kita bandingkan ya, untuk P-nya dulu ya. P-nya kan P2-nya 200, P3-nya 150. Kalau dijumlah 350, jadi sama persis. Artinya tidak ada kerugian daya nyata. Karena di sistem tidak ada resistansinya diabaikan. Jadi wajar tidak ada rugi daya nyatanya. Tetapi untuk daya reaktifnya, ini ada 100 mVAR, kemudian ini ada 50 mVAR ya. Kalau kita jumlahkan 150 ya. Sedangkan pembangkit 1 ya itu membangkitkan 169,92 mVAR. Sehingga terjadi kerugian sebesar 19,92 mVAR pada saluran transmisinya. Saya lupa ini positif apa minus ya, nanti saya, oh ya, ini negatif benar ya. Ini kenapa negatif? Ya karena ini kan P1 min JQ1. Sehingga nanti kalau mau terjemahkan, kemudian ini saya terjemahkan positif ya. Karena ini susunannya adalah P1 min JQ1. Sehingga kalau kita masukkan ya P1-nya adalah positif ya. Kemudian nilai Q-nya adalah negatif ya. Sehingga negatif dikalikan negatif jadi positif. Jadi ini memang negatif karena ini nilai ini adalah nilai dari P1 min JQ1. Sedangkan ini saya tulis adalah daya yang dibangkitkan. Jadi daya yang dibangkitkan adalah 350 mVAR ditambah 169,92 mVAR ya. Jadi 350 megawatt ditambah 169,92 mVAR. Jadi kalau ditulis di sini ya, maka ini P-nya ya ada 350 megawatt. Kemudian daya reaktifnya dengan tanda ini, ada tanda stripnya, adalah 169,92 mVAR. Jadi plus minus dalam analisis aliran daya itu sangat berarti. Kemudian biasanya yang kita hitung lagi setelah kita mendapatkan V2 dan V3 adalah arus. Arus yang mengalir dari bus 1 ke bus 2 ya. Jadi arus yang mengalir dari bus 1 ke bus 2 berapa? Arus yang mengalir dari bus 1 ke bus 3 dan arus yang mengalir dari bus 3 ke bus 2.
maka kita gunakan rumus yang seperti ini ya. Bahwa I12 ini sangat mudah untuk diingat ya. Bahwa I12 sama dengan Y12, tapi hati-hati di sini ya. Ini Y kecil ya, bukan Y besar. Jadi nilai Y12 bukan nilai dari elemen matrik Y bus, tapi itu nilai admitansi bus dari saluran. Itu yang perlu hati-hati. Karena ini, jadi kalau Y kecil itu nilai admitansi di sistem. Tapi kalau Y12 itu adalah nilai elemen dari metrik admitansi. Sehingga Y12-nya ini negatif. Kalau di elemen itu positif. Saya sudah melakukan perhitungan ya. Ini dihitung menggunakan program ya. Saya coba satu ya. Sebagai contoh, misalkan Y12 adalah I12 sama dengan Y12 dikalikan V1 min V2. Maka Y12-nya jangan lupa ada negatifnya, min J25, V1-nya 1,05, min V2-nya yang sudah kita peroleh adalah 1,0221, min J 0,0537. Baru saya lakukan perkalian 1,05 kalikan ini, ketemunya ini. Yang pertama kita lakukan ini bisa dibuang ininya, Mbak. Jadi ini kalau dia dibuang min, kalau ini dibuang jadi positif ya. Sehingga 1,05 dikurangi 1,0221 adalah 0,0279. Kemudian ini jadi positif ya. Plus J 0,0537. Baru setelah itu kita lakukan perkalian ya. Min J25 kalikan 0,0275 ini ketemunya minus. Kemudian J kali J minus dikalikan minus jadi positif. 25 kalikan 0,0527 menjadi 1,3425. Jadi ini arus yang mengalir di saluran bus 1 ke bus 2. Kemudian kalau kebalik ya, jadi kalau kita hitung I21-nya, jadi arus yang mengalir dari bus 2 ke bus 1, maka ininya berubah bukan V1 min V2, tapi V2 min V1. Maka nanti ini akan berubah, ini yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Contohnya di I32. Jadi hanya beda ininya. Makanya negatif positif itu sangat penting untuk analisis aliran daya. Oke, saya kira itu untuk materi sore hari ini ya, tentang bagaimana melakukan analisis aliran daya dengan menggunakan Gauss Seidel. Ada lagi satu ini sementara kan kita hanya menggunakan dua jenis bus, select bus dan PK bus. Nanti pada saat ada PV bus itu ada sedikit perhitungan, kita perlu menghitung Q-nya. Karena di PV bus itu yang kita ketahui adalah magnitude tegangannya dengan daya nyatanya. Sedangkan di ini Pak, pada saat kita menghitung tegangan kita butuh Q. Jadi bagaimana kalau select-nya, bagaimana busnya kalau jenisnya PV bus. Itu nanti kita
pelajari di pertemuan berikutnya, sekaligus mereview untuk yang pertemuan hari ini. Oke, saya kira cukup. Saya buka kesempatan, mungkin ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Oke, ya, saya kira ini sudah bisa untuk melakukan perhitungan ya. Jadi perhitungan yang paling mendasar adalah mencari tegangan setiap bus. Karena begitu kita sudah tahu tegangan setiap bus, maka kita bisa tahu berapa daya yang dibangkitkan oleh generator, kita bisa mengetahui berapa besar arus yang mengalir pada setiap saluran, nanti kita juga bisa tahu berapa daya yang mengalir dari bus 1 ke bus 2. Jadi nanti dengan cukup mengetahui tegangan, maka kita bisa mengetahui semuanya yang terjadi di sistem saluran transmisi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti silakan dicoba ya. Ini sengaja saya bedakan di bagian ini, di bagian admitansinya. Ini saya bikin sama admitansinya. Kemudian ini magnitudo nilai dari select busnya juga saya rubah. Yang dicontoh 1,05, ini saya bikin 1,02 ya. Silakan mungkin gunakan ya minimal 2 iterasi atau 3 iterasi saja untuk menghitung V2 dan V3 ya. Silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan di MMP dan nanti di pertemuan berikutnya kita coba ini membandingkan hasilnya apakah sudah ini sesuai atau belum. Oke, di sini ada NIM ganjil dan NIM genap ya. Jadi nanti ngelihatnya di NIM yang Anda punya ya. Di sisternya. Misalkan saya coba lihat. Ya, misalkan ini Leza Putri Utami itu kan belakangnya 19, berarti nanti menggunakan data di NIM ganjil. Kemudian Lutfi itu 20, gunakan data di NIM genap. Begitu seterusnya. Kemudian Wahyu Abdillah itu NIM-nya 28, berarti menggunakan sistem di NIM genap. Jadi itu pengertian ini. Sistem 3 fase untuk NIM ganjil dan NIM genap. Jadi kalau NIM Anda ganjil, maka menggunakan sistem 3 fase yang ini, yang sebelah kiri. Kalau NIM Anda genap, maka gunakan sistem yang di sebelah kanan. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan sore hari. Silakan dicoba agar ya lebih memahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.